sebagai Ketua Umum Pemprov KJI Jawa Barat masa bakti 2020-2023. KJI WSDK! Bisa, bisa, pasti bisa! Saya Eko Hendrawan, saya Head Coach WSDK Women's Self Defense of Koporiu. WSDK lahir dari sebuah kegelisahan, di mana aksi kejahatan terhadap perempuan semakin meningkat. Inilah yang membuat keprihatinan guru kami, Haji Syar Sofian Hambali, yang merasa terpanggil untuk memberikan pembekalan terhadap perempuan yang ada di seluruh Indonesia agar dibekali kemampuan self defense. WSDK memperkenalkan sebuah trik bela diri yang sangat praktis, sederhana, seperti bercermin, menggaruk, kepret, mencubit, kemudian buka pintu. Semua teknik yang dilakukan sehari-hari menjadikan bela diri ini sangat mudah, simpel, tapi juga mematikan. Saat hendak dicekik, tangkis, kemudian arahkan ke bagian alat vital, boom, kemudian taruh bagian wajah, dorong, tarik, cekik dengan menggunakan koran, tubuh si pelaku ditekan dengan lutut. Ternyata koran pun bisa jadikan alat pertahanan diri dalam posisi terdesak. Yang penting menggunakan dengan penuh ketenangan dan kecepatan. Sasarannya harus jelas. Arah ke bagian alat vital, kemudian bagian wajah, kemudian bisa dimanfaatkan untuk mencekik. Baik, itu sekilas tentang KJI dan WSDK. Teman-teman mungkin sudah melihat apa itu KJI dan WSDK yang terlihat di video. Mudah-mudahan itu menjadi salah satu pengenalan secara awal mengenai KJI dan WSDK yang menginisiasi acara ini melalui salah satu programnya yaitu Koporiu Inspiring Forum. Jadi KJI, Koporiu Jiu-Jitsu Indonesia dan WSDK itu adalah perguruan bela diri Jiu-Jitsu yang sangat berkaitan tentunya dengan tema yang akan kita bahas ini, karena dari praktisi-praktisi yang ada di dalam perguruan kami itu agak deg-degan karena ada kasus-kasus yang kalau kita kemarin ya teman-teman pasti sudah tahu kalau kita melawan sebuah kejahatan itu ternyata bisa dijadikan tersangka. Itu salah satu trigger ya teman-teman ya dari adanya webinar ini.
Baik, tapi untuk selanjutnya mungkin kalau teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut mengenai KJI dan WSDK, teman-teman bisa mengunjungi langsung ke situs ke sosmednya di KJI WSDK Indonesia dan @WSDK Indonesia ID. Oke, selanjutnya kita akan langsung masuk ke webinar kita sore ini. Sebelumnya, mari kita sama-sama mengucapkan Bismillah. Izin saya menggunakan pembukaan menggunakan agama yang saya anut, Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul, sehat-sehat semuanya, kelihatan sangat segar-segar walaupun dalam keadaan saum. Kita akan membahas di kegiatan webinar kali ini. Tema dari webinar itu adalah aspek hukum dalam membela diri terhadap ancaman pelaku kriminal. Tema ini kami angkat, tadi seperti yang saya bilang di awal, itu salah satu triggernya adalah adanya kejadian di Lombok kemarin. Jadi ada seseorang, teman-teman pasti juga sudah mengetahuinya dari sosmed atau dari berita-berita, yang mencoba melawan dan akhirnya berhasil untuk membela diri, tapi ada ekses yaitu dengan menghilangnya 2 orang nyawa pembegal itu sendiri. Lalu kemudian melalui proses ternyata orang yang membela diri itu dijadikan tersangka. Itu salah satu triggernya. Jadi tema ini kami bahas sekali lagi karena kami berdiri atau mewakili dari institusi bela diri juga gitu, jadi ingin mengetahui secara utuh gitu. Kalau misalnya kami atau teman-teman yang lain yang mempunyai atau bahkan yang tidak mempunyai keahlian bela diri itu membela diri saat menghadapi ancaman kriminal, itu nanti digimanain ya gitu. Kalau ternyata kita berhasil melumpuhkannya gitu, melukainya atau bahkan sampai menghilangkan nyawanya seperti itu. Tapi ini juga menjadi salah satu tujuan kami untuk mengadakan webinar ini agar kita mempunyai pemahaman yang utuh. Jadi tidak terdistorsi oleh hal-hal yang katakanlah jadi misleading content atau ada mispersepsi mengenai tindakan dari aparat penegak hukum itu yang akhirnya membuat kita jadi sedikit julid mungkin gitu ya Pak Anang ya gitu penegak hukum gitu, karena kami yakin di sini teman-teman juga mempunyai semangat yang sama. Kita semua ini bagian dari sosial masyarakat yang mempunyai tanggung jawab untuk sama-sama mengawal setiap keadaan atau kondisi yang terjadi di lingkungan kita. Bahkan berita yang jauh dari kita pun di Lombok, itu saya di Bandung, itu kita kawal dengan terus memperhatikan apa sih yang sebenarnya terjadi. Kita mencoba untuk memahami dan memiliki pemahaman yang utuh mengenai ini, dari segi hukumnya, dari segi praktisinya nanti mungkin dari masalah pengamanan. Di sini sudah hadir juga Pak Agus Fikram, beliau adalah praktisi jasa pengamanan, Ketua Abu Japi ya Pak Agus. Selamat sore Pak Agus, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga ada Sensei Firman. Beliau adalah Sensei Firman sudah hadir? Oh belum, oke. Sensei Firman itu praktisi bela diri, mewakili Korporio Jiu-Jitsu Indonesia. Beliau Ketua Dewan Guru Korporio Jiu-Jitsu Indonesia. Bentar lagi mungkin akan hadir. Baik, tadi narsum sudah diperkenalkan secara sekilas. Sekali lagi kita akan sama-sama mencoba untuk menjadikan momen ini sebagai salah satu bentuk dari upaya kita berkontribusi. Sekali lagi, jadi untuk memojokkan satu pihak atau menyudutkan satu pihak yang lain dan mengangkat satu pihak yang lain, kita mencoba seobjektif mungkin kita menilai atau memahami dan membahas tema webinar kali ini. Kita langsung saja untuk masuk ke materi pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Anang Usman. Beliau akan memaparkan materi mengenai aspek hukum dalam membela diri terhadap ancaman pelaku kriminal. Kita akan mendengarkan, lalu nanti kita akan mencoba berdiskusi berdasarkan apa yang sudah disampaikan, hubungkan dengan kejadian-kejadian real di lapangan, seperti apa nanti kita teman-teman bisa berdiskusi mengenai hal itu. Sensei Firman, alhamdulillah sudah hadir. Sensei Firman Monardi, sudah terdengar?
Oke. Baik, untuk memulainya Pak Anang sudah siap? Sebelumnya saya ingin menyapa tadi Abah Taufik, belum terlihat Abah punten. Beliau adalah Ketua Umum PB for You Jiu-Jitsu Indonesia. Abah Taufik. Assalamualaikum. Mau disampaikan sedikit. Ya, mangga, Bah. Pak Anang ditahan dulu sebentar. Silakan, Abah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dayu sudah membawakan acara ini juga pada para pembicara, Dr. Anang ya dari Polda Jabar, Pak Agus SH dari Abu Dhabi, dan instruktur kita ya Pak Firman. Jadi ini adalah webinar Inspiring Forum dari KJI. Kami bergerak di bidang Jiu-Jitsu, bela diri Jiu-Jitsu. Menyikapi kondisi yang ada di lapangan, terlihat bahwa banyak meme ya atau respons masyarakat terhadap kejadian yang di Lombok itu. Tadi sudah dijelaskan apa sesungguhnya yang terjadi. Nah, daripada kita berbicara yang tidak out of context, kemudian melakukan meme dengan segala kekonyolan yang sudah kita lihat di WA grup ya, kita lebih memilih serius sehingga kita akan mendapatkan persepsi yang sama tentang kejadian sesungguhnya, kemudian apa yang harus dilakukan. Nah, jadi kita tahu bahwa bela diri memiliki dua jalur. Pertama untuk prestasi, yaitu menyiapkan anak didik, atlet, dan sebagainya. Yang kedua adalah self-defense. Ya. Self-defense untuk komunitas ataupun siapapun yang memiliki interest terhadap kemampuan bela diri. Sehingga saatnya dibutuhkan nanti ketika berhadapan dengan kriminalitas atau penjahat di lapangan bisa membela diri tadi. Tapi ini yang harus kita tempatkan pada kondisi yang sesungguhnya. Apa yang definisi apa berdasarkan KUHP yang disebut dengan membela diri itu? Satu. Kedua, polisi juga mengatakan bahwa ketika melakukan sesuatu jangan main hakim sendiri. Nah, apa definisi main hakim sendiri itu menurut KUHP? Sehingga tidak rancu ya. Ketika kita dihadapkan pada kondisi yang mendesak atau yang disebut dengan istilahnya overmatch ya, keadaan memaksa, apakah kami tidak boleh bertindak membela diri, membela kehormatan misalkan seperti itu? Karena secara agama siapapun itu atau apapun itu kewajiban membela kehormatan, harta dan sebagainya itu adalah merupakan jihad tersendiri gitu ya. Nah, inilah yang harus ditempatkan pada posisi yang sebenarnya. Di sisi lain, ada juga terminologi yang mengatakan bahwa pelaku kejahatan pun harus mendapatkan keadilan, seperti itu katanya. Nah, jadi inilah bagaimana kita menempatkan posisi atau konteks yang sesungguhnya dari sisi hukum yang sebenarnya, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Nah, itulah yang kami angkat tema hari ini dari KJI. Semoga siapapun yang hadir di sini, baik komunitas masyarakat umum maupun sesama praktisi bela diri yang mungkin juga hadir di luar KJI, bisa mendapatkan manfaatnya dan kita bisa berjalan pada koridor yang sesungguhnya, yang sebenarnya berdasarkan hukum. Demikian sambutan singkat dari saya, semoga bermanfaat acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. OS. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. OS. Oke, terima kasih Abah untuk sambutannya. Sekali lagi teman-teman, mari kita mencoba untuk open minded ya, untuk bisa melihat segala sesuatunya dengan hati dan pikiran yang jernih. Baik, untuk selanjutnya kita langsung saja ke Pak Anang. Pak Anang akan menyampaikan materinya, di-share di saya, Pak Anang, atau sama Pak Anang? Pak Anang? Oke, kayaknya Pak Anangnya, bentar, saya cek dulu ya. Oh, oke. Ya. Baik. Sambil menunggu Pak Anang untuk masuk lagi ke Zoom meet kita. Tema ini teman-teman pasti sudah mendengar tadi seperti yang saya bilang di awal, adanya kejadian-kejadian jadi kayak kegesaan kalau saya melihat secara awam gitu. Seseorang dijadikan tersangka bukan hanya karena membela dirinya sendiri. Ini kejadian tidak baru terjadi kali ini gitu. Setelah saya riset kecil kemarin itu memang ternyata dari
tahun belakang kemarin juga gitu, itu sudah sering terjadi adanya penahanan atas seseorang karena membunuh atau melukai seseorang yang lain, padahal orang itu adalah dalam posisi membela dirinya sendiri. Kejadian-kejadiannya juga nanti saya share juga di videonya atau di slide-nya, kejadian-kejadian serupa yang terjadi di Malang, terjadi di Medan, itu bahkan salah seorang anak SMA itu di vonis atau di apa namanya di apa namanya ya, jaksanya itu menuntut untuk dihukum seumur hidup karena dia itu menusuk si pembegal karena ada ancaman pemerkosaan terhadap teman perempuannya gitu. Hanya karena ada pemegangan senjata. Nah, ini juga nanti kita akan bahas mengenai bagaimana senjata tajam atau alat-alat yang digunakan itu sejauh apa bisa dijadikan sebagai alat atau barang bukti yang memberatkan atau meringankan bagi pelaku atau bagi korban. Baik, Pak Anang nampaknya belum bisa bergabung. Oke, saya share dulu saja video. Ya. Ini teman-teman pasti sudah familiar sekali dengan kejadian yang terjadi di Lombok. Lalu ini juga ada kejadian begal yang tadi membunuh seorang begal dari kawanan begal yang mengepungnya karena mengancam. Nah, ini juga ada kasus ZA yang tadi diberi hukuman untuk, bahkan kalau saya tidak salah dengar juga hukuman mati ya, karena dia menggunakan senjata dan dianggap itu adalah tindakan pembunuhan berencana gitu. Yang di Polda Sumut juga sama, dia membawa pisau karena dia sering memasuki atau melewati daerah-daerah yang rawan sehingga dia menyimpan pisau di motornya, dan saat terjadi pembegalan di Polda di Sumut ini juga melakukan tindakan bela diri dan akhirnya membunuh dari pelaku begal yang menghadangnya. Tapi di lain pihak ada juga ini kejadian yang menurut saya ini agak ekstrim, sangat ekstrim bahkan. Jadi di kejadian di Bekasi, kejadian di Malang, ini para pembunuh yang berhasil, para korban yang berhasil membunuh begalnya itu bahkan diberi penghargaan. Baik, nanti kita lanjutkan. Pak Anang sudah bisa gabung ya? Oke. Siap, Pak Anang. Kita akan langsung saja share materi dari Pak Anang. Ya, Anang akan membahas aspek hukum bela diri terhadap ya, nggak apa-apa Pak Anang. Pelaku kriminal. Ini, aduh. Siap Anang. Kita kenalan dulu nih. Wah, Pak Anang ini ngelihat dari kurikulum vitae-nya dewasa ya. Banyak sekali. Masya Allah ya. Jadi beliau banyak sekali berkegiatan dan kerjaannya juga sangat berkaitan tentu saja dengan masalah hukum. Beliau adalah advokat madya di bidang hukum Polda Jabar. Lalu ada beliau juga dosen Unpas, tim Satgas Sabar Pungli ya, kemarin baru dilantik ya Pak Anang ya? Untuk 3 kali periode. Untuk 3 kali periode, oke. Sudah ketiga kali. Nah teman-teman ini bisa diri bagaimana sepak terjang Pak Anang di bidang hukum. Beliau juga di sini sebagai legal partner kantor hukum, pengasuh kolom hukum tabloid, dan juga ini yang pernah saya ikuti narsum tetap di talkshow Bincang Hukum di KLCBS, sebuah radio bergengsi di Bandung. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat ya keaktifan beliau di organisasi sebagai Wanhat KBPP Polri Jabar, mengurus FKPPI Jabar, Pokdar Kantibnas Jabar, Ormas divisi juga. Oke, sepak takraw Jabar, olahraga juga ya Pak Anang ya. Yeah. Silat juga, tajimalela juga, lalu juga digabungkan dengan jujitsu ya Pak Anang ya. Bikers juga, wah kemana-mana Pak Anang. Dan juga sebagai LHKH Kadin Jabar. Baik. Pak Anang, kita langsung saja. Perkenalannya sudah cukup. Insya Allah teman-teman pasti terengah-engah ya melihat ini. Masya Allah Pak Anang, Masya Allah. Baik, kita masuk saja ke materi Pak Anang.
ini pertama. Silakan Pak Anang. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, moderator. Suara saya kedengar? Terdengar Pak, jelas. Enggak. Jelas. Jelas terdengar. Enggak. Terima kasih kepada semuanya, terutama kepada Abah yang sudah menghubungi, juga Sensei Eko yang memberikan tugas kepada saya untuk memberikan suatu materi. Juga tentu saja kepada narasumber yang lain, ada Kang Agus, kakak saya nih Kang Agus, lalu juga Sensei Firman. Mudah-mudahan kita nanti bisa berkolaborasi. Baik, sebetulnya materi ini sekarang sudah menurun ya tensinya ya. Kemarin kita dikagetkan dengan banyak sekali kasus yang menyangkut tentang kekerasan di jalanan. Tapi tentu saja kita berpikir bahwa webinar ini hanya selain edukasi juga tentu saja akan memberikan dampak yang positif kepada kita, khususnya kepada pelaku bela diri ya, yang tentu saja pasti akan masih bertanya-tanya, ada apa sih sebetulnya di dalam hukum Indonesia ini? Kemarin ada yang dijebak ataupun dipalak ataupun yang dibegal, tapi kok jadi tersangka. Baik, saya akan mulai dan juga selamat datang kepada mahasiswa Universitas Muhammadiyah ya. Kebetulan dulu saya guru saya ada di sana, Rektor Universitas Muhammadiyah, Pak Hidayat Salim ya. Profesor Dr. Hidayat Salim, dan kebetulan juga sekarang saya juga insya Allah mengajar di program S2 Sekolah Tinggi Hukum Pasundan di Sukabumi. Saya akan mulai dari brainstorming ya. Sebetulnya ketika banyak kasus yang terjadi di negara kita, di Indonesia yang tercinta ini, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan tujuan hukum? Karena sejatinya ketika kita berbicara Indonesia sebagai negara hukum, tentu di situ ada yang namanya supremacy of law. Tentu ada yang namanya equality before the law. Tentu ada yang namanya human right, ya hak asasi manusia. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ketiga unsur itu sudah ada dalam tatanan ketatanegaraan di Indonesia? Supremacy of law itu maksudnya panglima, ya. Hukum sudah sebagai panglima atau belum? Atau justru hukum hanya sebagai budak-budak belia saja yang bisa dibeli dengan kapasitas seseorang yang sudah mempunyai uang dan lain-lainnya. Lalu equality before the law. Apakah hukum itu Halo, masih dengar ya? Masih terdengar Pak Anang. Oke, lanjut Pak. Lanjut soalnya ini di sayanya udah nggak ada ini. Baik. Atau apakah hukum itu hanya sekedar pepesan kosong saja, ya sehingga banyak kasus yang terjadi tapi tidak dapat terselesaikan oleh negara. Sehingga tentu saja hal-hal seperti kasus-kasus yang tadi disebutkan oleh moderator ya, terutama tadi triggernya di Lombok ya, ketika ada seorang yang sedang melakukan suatu perjalanan dihadang oleh 4 orang dan ternyata dalam suatu momen perkelahian yang 4 orang itu menjadi 2 orang meninggal dan 2 orang lagi kabur, kan begitu ya. Karena memang selama saya kenal orang Lombok itu tiap hari itu memang bawa senjata ya, senjata tajam, dan itu sudah biasa kalau di Lombok. Karena kebetulan saya juga pernah sebagai konsultan hukum di tenaga kerja Indonesia untuk Korea, dan kebanyakan orang Lombok yang bekerja di sana. Jadi saya tahu persis bagaimana adat istiadat di Lombok, dan saya beberapa kali juga sampai ke Lombok. Baik, sekarang kita brainstorming dulu ya. Sebetulnya tujuan hukum yang kita kenal di negara kita itu apa sih sebenarnya tujuan hukum ya? Kalau misalkan kita melihat pada dari materi yang saya berikan, tujuan hukum yang di sini adalah bagaimana ketika pemerintah itu menjadi baik ya, good governance. Kalau pemerintah menjadi baik, salah satu tujuan hukumnya pasti tercapai. Cuma masalahnya apakah pemerintah yang kita sekarang
pemerintah ini baik atau tidak. Lalu ada yang namanya pemerintah yang bersih, kan gitu ya. Pemerintah yang berwibawa, pemerintah yang bertanggung jawab. Lalu hukum itu ada bukan untuk menindak saja ya, atau menindas saja. Tapi hukum itu ada untuk melindungi, ya. Di sini sudah jelas bahwa keberadaan hukum itu adalah untuk ketertiban, ya, adanya ketertiban, adanya kepastian hukum, adanya kemanfaatan hukum. Jadi ini the law is there to protect, not to punish. Lalu dalam konteks legislasi yang ada di negara kita, jadi adanya legislasi saja bukan jaminan terlindunginya hak. Karena bagaimanapun perundang-undangan atau produk legislasi adalah produk politik. Sehingga kepentingannya belum pasti untuk kepentingan rakyat semata. Tapi bisa jadi kepentingannya hanya untuk golongan atau untuk perorangan yang ada kepentingan secara politik. Lalu saya juga ingin memberikan suatu pencerahan bahwa dengan adanya hukum ini adalah sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama masalah kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat guna menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak. Sehingga tentu saja ketika hukum itu sudah menjadi kemanfaatan dan adanya keadilan, dapat meningkatkan ketertiban masyarakat dan kesadaran publik dalam upaya menyelesaikan perkara hukum. Itu masalah-masalah yang menyangkut tentang bagaimana kita saya mengajak lagi kepada peserta webinar itu untuk mengetahui masalah hukum. Lalu ini ada unsur-unsur penentu suatu negara hukum. Memang kita sudah menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Jadi dalam melaksanakan pemerintahannya, tugas dan kewajibannya itu harus berdasarkan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Lalu ada jaminan terhadap hak asasi manusia yang tadi juga merupakan 3 komponen yang tadi saya sebutkan, supremacy of law, equality before the law. Equality before the law itu adalah bagaimana dalam hukum itu semuanya sama, ya, tidak dibeda-bedakan si miskin si kaya, no kasep no goreng, gitu kan begitu ya, yang gelis, yang tidak gelis, yang ganteng, yang tidak ganteng, tapi semuanya sama, equality before the law. Tapi apa faktanya yang terjadi? Ternyata dalam kejadian-kejadian yang sudah kita lihat masih banyak masalah perbedaan-perbedaan yang menyangkut tentang hukum. Lalu ada yang namanya distribution of power, pembagian kekuasaan, trias politika. Orang-orang hukum sudah mengenal ya, eksekutif, yudikatif, legislatif. Lalu adanya pengawasan peradilan. Sekarang sudah banyak sekali ya, ada KPK, ada Komisi Yudisial, BPK, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan lain-lain. Ini masih terdengar ya? Halo? Aman. Aman. Baik. Soalnya saya nggak ada. Terdengar, silakan lanjut. Baik. Sekarang masuk kepada. Kalau dengar pendengaran nanti saya itu. Ya, baik. Masuk. Lalu sekarang kita balik pada masalah pengertian. Apa itu hukum? Apa itu delik? Dan apa itu begal? Ya. Hukum itu memang banyak definisinya, tapi saya mengambil pada definisi secara umum saja. Di sini saya sebut bahwa hukum itu adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Dan hukum yang dimaksud di sini adalah merupakan produk. Karena ada hukum yang tidak merupakan produk. Apa namanya? Hukum adat. Hukum adat itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan sejak zaman leluhur kita ada di Republik ini, sehingga kebiasaan-kebiasaan itu secara nyata ada dalam kehidupan masyarakat, karena sudah menjadi kebiasaan-kebiasaan akhirnya menjadi norma hukum. Tapi tidak tertulis. Misalkan hukum yang menyangkut tentang perkawinan orang Sunda, itu kan ada. Bagaimana kita harus nincak endog, kan, makan bakaka, kan begitu ya, atau adalah unsur-unsur adat yang itu namanya hukum adat. Itu kan tidak ada tertulis, tapi kenapa orang melakukan hal-hal tersebut? Lalu norma sopan santun misalkan begitu ya. Bagaimana kita menghormati umur yang lebih tinggi, yang lebih tua, atau umur yang sesama. Kalau dalam bahasa Sunda kan ada norma yang begitu. Bagaimana bahasa dengan yang lebih tua? Kalau makan, mangga orang tua, kan begitu ya. Kalau yang seumur kita mangga orang neda, kan begitu ya. Kalau yang bawahnya mam, kalau yang lebih kasar dahar, kan begitu kan, atau yang lebih kasar lagi pada binatang ada bahasa-bahasa. Itulah uniknya
hukum adat ya yang ada dan masih berjalan di kehidupan masyarakat kita. Lalu dalam konteks ini hukum memiliki tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Dari konteks hukum di sini selain untuk justisia menyangkut keadilan, jadi hakikat hukum itu intinya untuk mencari keadilan, ya, mencari keadilan. Tapi dalam konteks hukum dalam masyarakat ada hal-hal yang memang menyangkut juga kepada masalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Sehingga tentu saja konteks hukum di sini sangat beragam ya. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan delik? Delik itu adalah perbuatan hukum ya, perbuatan yang dapat dikenakan hukuman. Jadi perbuatan pidana ya, karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang. Sehingga tentu saja dengan ketika kita berbuat delik pasti akan ada sanksi ya, ada sanksi. Delik itu adalah perbuatannya. Nah, sekarang masuk pada konteks judul besar kita adalah begal. Saya mencari tahu ya inti atau definisi begal itu apa. Ternyata saya menemukan dalam bahasa fikih justru yang dimaknai begal itu adalah sebagai gerombolan orang yang saling menolong dan bantu-membantu dalam melaksanakan maksud mereka. Jadi gerombolan betul, tapi justru saling membantu. Nah, yang menjadi masalah ketika gerombolan itu melakukan suatu tindak pidana, ya. Dan ketika melakukan tindak pidana, akhirnya pengertian begal ini dilanjutkan dengan mengganggu orang-orang di jalanan, merampas harta benda, dan tidak segan-segan membunuh. Ternyata memang pengertian begal sudah sesuai dengan definisi yang kita artikan yang sekarang banyak pengertiannya di masyarakat. Jadi pengertian begal di sini saya ambil pada kalimat terakhir ya di sini. Bergerombolnya betul karena bisa lebih dari satu orang, karena kalau satu orang bukan begal tapi mungkin pencopet atau hanya sekedar mengganggu saja di jalan. Dia mengganggu orang di jalanan, merampas harta benda dan tidak segan-segan membunuh. Itu arti jadi dari begal. Jadi sehingga nanti pembicaraan yang kita bahas ini akan menyambung dengan kasus-kasus yang terjadi di Indonesia, khususnya di Lombok. Nah, lalu siapa saja sih pihak-pihak yang dilibatkan kalau terjadi peristiwa hukum? Ya, peristiwa hukum tadi bisa jadi kita contoh terjadi pembegalan. Yang pertama tentu ada korban, ada pelaku, lalu pihak kepolisian, kejaksaan, penasihat hukum, pengadilan, petugas penjara, dan masyarakat. Inilah pihak-pihak yang dilibatkan dalam peristiwa hukum dan ini pasti akan menjadi sesuatu yang harus terjadi manakala ada peristiwa hukum. Jadi kelompok-kelompok yang saya sebutkan ini pasti harus terus ada ya. Adanya korban tentu kejahatan, adanya pelaku kejahatan juga ada di sana karena merupakan peristiwa hukum. Lalu masuk pada aparat hukumnya ada kepolisian, ada kejaksaan. Kenapa harus ada kepolisian? Karena awal mula dari peristiwa hukum itu memang diperiksa atau diselidiki oleh pihak kepolisian. Ketika sudah ada laporan, pihak kepolisian melakukan suatu penyelidikan. Kalau bahasa kami di Polda itu lidik sidik ya. Sidik lalu dipanggil para pihak ya yang memang diberikan keterangan, akhirnya ada BAP dan lain-lain. Ketika dianggap kasus itu sudah ada keterangan-keterangan yang menjamin adanya pihak tersangka, maka akan ada yang namanya peningkatan status dari saksi bisa jadi tersangka, manakala memang yang dilaporkan itu adalah pelaku. Lalu dari tersangka, ya tentu ketika sudah ada keterangan-keterangan saksi yang lain, bisa dijadikan awal untuk dilimpahkan perkaranya kepada kejaksaan. Dan istilah kami itu ada yang namanya P21. Jadi dianggap berkas itu sudah lengkap dan ketika berkas itu sudah lengkap itu adalah sudah menjadi ranah kejaksaan. Tapi yang berkutat di masalah peristiwa itu dari kepolisian, jadi kejaksaan hanya tinggal nerima saja kan begitu ya. Jadi sudah P21 sudah lengkap, akhirnya nanti jaksa juga akan sama memeriksa dan ketika sudah lengkap juga akhirnya bisa dilimpahkan ke pengadilan. Di pengadilan nanti akan ada orang yang namanya penasihat hukum atau lawyer atau advokat yang tentu saja penasihat hukum itu nanti akan yang membela pelaku kejahatan ya. Di pengadilan kalau misalkan udah ada sanksi dari hakim akan masuk ke penjara ya, dan situ masyarakat pasti akan terlibat karena melihat dari awal sampai akhir. Nah, tadi moderator sudah memberikan salah satu contoh ya bahwa di Lombok kemarin kita dihebohkan oleh peristiwa pembegalan ya
yang dilakukan oleh 4 orang, di mana 4 orang itu membegal 1 orang yang notabene 1 orang itu saya anggap buat saya itu luar biasa ya. Dia bisa melumpuhkan 4 orang begal itu dengan putusan akhirnya 2 meninggal dan 2 lari kabur, 2 kabur. Nah, yang menjadi masalah ketika di media sosial ataupun media massa menyebutkan justru yang dibegal itu menjadi tersangka. Kan begitu ya, itu yang jadi ramai. Tentu saja dalam konteks hukum sebenarnya sudah jelas ya. Jadi alhamdulillah saya diundang di webinar ini supaya kita paham dan tahu bahwa sebenarnya aksi-aksi pembegalan yang terjadi bukan hanya di Lombok saja ya, tapi ada juga di daerah-daerah Pantura misalkan begitu ya, yang dilalui oleh truk-truk besar. Biasanya di Jawa Barat itu dikenal dengan bajing luncat ya. Mereka segerombolan orang yang tidak segan-segan juga kalau ketika supirnya atau korbannya itu melawan pasti dia akan membunuh. Itu sudah lama terjadi dan itu menjadi PR ya buat aparat penegak hukum juga masyarakat tentu saja yang merasa terganggu dengan adanya begal-begal di jalanan. Cuma yang menarik di kasus Lombok ini ya, di kasus Lombok ini kalau buat saya memang ada sesuatu yang kurang pas ya ketika aparat hukum yang ada di Lombok itu menangani kasus ini. Karena kenapa dia harus langsung menyatakan tersangka kepada korban ya, padahal nyata-nyata dalam konteks undang-undang, penerapan undang-undang khususnya di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu sudah jelas ya bahwa ada yang namanya overmatch atau keadaan terpaksa. Ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 48 yang berbunyi orang yang melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa tidak dapat dipidana. Berdasarkan pasal tersebut berarti overmatch yang dimaksud keadaan terpaksa itu menjadi dasar peniadaan atau penghapusan hukuman. Cuma dalam konteks lidik ya tentu saja pihak aparat akan melakukan suatu penyelidikan sampai ke penyidikan ketika suatu kasus itu ada. Sebagai contoh di masalah Lombok ya, korban sudah nyata-nyata dibegal, tapi karena dia bisa melawan, akhirnya justru begalnya yang lumpuh ya 2 orang. Kan pertanyaan begitu. Lalu kenapa harus ada langsung dinyatakan sebagai tersangka? Kalau saya melihat memang biasanya penyidik itu akan melakukan suatu identifikasi masalah yang menyangkut tentang proses peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Karena bisa jadi pada waktu itu karena merasa belum yang 2 tersangkanya itu belum didapat ya karena kabur, sehingga tentu yang menjadi korbannya itu dibawa dulu oleh pihak kepolisian untuk diberi selain memang untuk ditanya ya asal usul atau seluk-beluk peristiwa, tentu saja melihat pada konteks kronologis yang terjadi di Lombok. Tetapi saya juga melihat bagaimana peran sosial media yang ada di Republik ini ya, yang kebetulan saya disertasi doktor saya tentang medsos ya. Jadi bagaimana begitu kejamnya media sosial kan begitu ya, memberitakan suatu pemberitaan-pemberitaan yang masih dalam konteks opini. Ya, jadi opini itu masih banyak dibicarakan oleh orang, sehingga kalau berbentuk opini pasti akan ada preseden ya. Ada hal-hal yang memang dari berbagai sumber yang banyak ya, yang macam-macam ngomongnya kan begitu ya. Padahal yang namanya pemberitaan itu harus menyangkut kepada fakta, harus menyangkut pada bukti yang nyata, ya. Sehingga ketika ada pemberitaan seorang jurnalis memberitakan peristiwa hukum, dia akan bertanggung jawab ketika masyarakat menanyakan, apakah benar ini yang namanya kasus di Lombok ini korbannya 1 orang, lalu dia bisa melukai pelaku 2 orang bahkan sampai meninggal dan 2 orangnya kabur. Kan itu harus jelas. Tapi itulah sosial media kadang-kadang overlap ya, memberitakan pemberitaan-pemberitaan yang tentu saja kasus-kasus yang pernah saya tangani juga ya.
menjadi semakin rame gitu kan, kalau bahasa Sunda mah jadi riweuh gitu kasus ini, padahal sebenarnya sudah ada patokannya untuk menyelesaikan. Kemarin yang kasus Nur Hayati kita masih ingat kan, ketika seorang bagian keuangan kepala desa, KUR keuangan lah katakanlah begitu, dia melaporkan kepala desanya korupsi. Logika hukum ya, kita berbicara logika hukum saja, secara logika, apakah mungkin seorang bagian kasir keuangan tidak tahu ya sepak terjang uang yang ada di kepala desa, di mana tentu saja secara aturan dimanapun kita menyangkut tentang keuangan, pasti yang namanya bendahara keuangan, yaitu saudara Nur Hayati, itu pasti akan terlibat kan. Tidak mungkin ada sumbangan lalu yang menandatangani hanya kepala desa saja, kan tetap harus ada bendahara. Malahan kalau uangnya ada di bank biasanya meminta, kalau tidak ketua bendahara itu harus ada kan di satu rekening. Tapi di sini kasus Nur Hayati dia melompat gitu ya, seolah-olah dia melaporkan suatu kejadian korupsi, padahal pihak kepolisian sudah menduga juga paling tidak Nur Hayati itu masuk pasal 5556, jadi turut serta. Tapi karena kekuatan sosmed ya, ketika beritanya seorang bendahara melaporkan korupsi, malahan jadi tersangka. Nah, gitu kan analoginya kok jadi berbalik kan begitu ya. Sehingga apa yang terjadi itu tadi terjadi percepatan sanksi yang akhirnya Nur Hayati dibebaskan kan begitu ya. Dan yang menjadi resiko konsekuensi logisnya adalah para penyidik, yaitu polisi dan jaksa. Mereka dimutasi. Rekan saya yang di Polda itu dimutasi 3 orang, padahal pangkatnya sudah tinggi-tinggi. Yang orang kejaksaan juga sama. Ya, jadi hukum kita mau hukum Indonesia itu mau dibawa kemana gitu? Ketika memang kekuatan sosmed itu merajalela sehingga akan mengalahkan norma yang ada di negara kita, akan mengalahkan aturan-aturan yang sudah baku. Sama juga dengan ini, kasus ini. Ini kan tersangka ya di medsos, tapi sekarang sudah lepas kan, sudah bebas. Malahan Kabar Reskrim di Mabes Polri sudah menyatakan lepaskan yang namanya siapa kasus yang di Lombok itu? Murtede, Pak. Namanya siapa ya? Amaksinta. Lepaskan. Dan jangan dijadikan tersangka. Saya pikir gampang banget gitu kan, orang melepaskan kasus yang serta-merta ini harus diuji kebenarannya di pengadilan. Tetapi pejabat-pejabat publik yang notabene ingin selamat dari pemberitaan sosmed langsung menyatakan sikap begitu. Kalau menurut saya ini terlalu dini ya seorang Kabar Reskrim mengatakan begitu. Ini kita dalam konteks ini aja ya, subjektivitas. Harusnya jangan mengatakan begitu, tetap saja proses berlanjut kan begitu ya. Ketika kan toh tidak ditahan pelakunya, tapi dengan adanya bahwa si saksi yang 2 itu sudah tertangkap, sehingga si terduga yang sudah kemarin jadi korban bisa dilepas, kan begitu kan? Itu bisa saja jadi cobalah bermain cantik gitu artinya. Tapi karena kekuatan sosmed yang begitu begitu vulgar, kejamnya netizen tuh ya Pak ya? Iya, segala sesuatu yang menyangkut hukum salah. Lalu Valencia ya, yang kasus Valencia itu yang KDRT oleh suaminya, dia masuk pada ranah pengadilan, dihukum 1 tahun, rame di sosmed kan begitu kan, akhirnya lepas juga kan begitu. Padahal kalau kita teliti ternyata si Valencia itu ada kasus lain gitu loh. Kenapa si suaminya melaporkan? Tapi itu tidak dipublish ke publik. Jadi tolong ya, kita juga harus cerdas mencermati segala pemberitaan ya di sosmed, termasuk tentu saja kasus Lombok misalkan begitu ya, supaya kita bisa menyelesaikan permasalahan ini secara jernih. Tapi sebenarnya undang-undang sudah mengatur sedemikian rupa, walaupun produk kolonial ya. Ketika ada yang nama overmatch atau keadaan terpaksa, itu orang yang melakukan tindak pidana itu karena pengaruh daya paksa itu bisa tidak dapat dipidana. Lalu ada pasal lanjutannya, pasal 49 ayat 2. Ayat 1-nya tentang masalah keadaan terpaksa juga, tapi secara rinci diterangkan dalam ayat 2-nya, pasal 49. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas ya, artinya dalam konteks dia sudah tidak bisa lagi
melakukan hal-hal yang lain kecuali dia melindungi dirinya sendiri, Ya. yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana. Yang dimaksud dengan goncangan hebat dan serangan itu ya itu tadi dari pelaku ya, yang dia melakukan suatu intimidasi malahan menyangkut pada nyawa, ya tidak dipidana. Jadi sebenarnya sudah jelas ya pada peserta webinar yang hadir di sini bahwa apa yang dilakukan oleh seorang korban yang di Lombok itu sebenarnya dia sudah benar ya. Tidak sudah benar melakukan suatu tindakan itu ketika dia membela diri. Ya, ketika diserang oleh lawan. Karena dalam hukum itu ada juga yang dimaksud dengan hak subjektivitas. Kalau misalkan kita di luar sedang berjalan, lalu ada gerombolan begal, ya begitu ya. Lalu kita melihat begal pasti bersenjata kan. Tapi senjatanya kita lihat, apakah senjatanya senjata tajam, atau apapun lah tongkat dan lain-lain, atau senjata api. Kita harus melihat juga kan, karena kita juga manusia. Kalau misalkan senjata api, ya pasti kita tidak punya senjata, apapun resikonya pasti kita akan lari kan, kita akan menghindar. Dan itu disunahkan kan ketika kita memang lawan kita tidak berimbang. Tapi kalau misalkan dia punya sajam, lalu kita punya pistol, kebalikannya kan, dia mau membegal kita tapi kita punya pistol, pasti dia yang lari. Atau misalkan ada kasus ketika dia punya sajam, kita punya sajam, dia menyerang kita, ya kita lawan saja karena kita juga punya sajam kan begitu ya. Atau hanya sekedar si pembegalnya hanya menakut-nakuti saja, tetapi kita sudah siap dengan kita punya bela diri dan lain-lainnya. Mangkewe kan begitu ya. Kalau dia 2 orang kita masih bisa melumpuhkan kan begitu. Jadi memang konteks dalam kasus-kasus pembegalan itu kan beragam ya. Spesifik juga ya Pak ya? Iya betul. Jadi tidak bisa kita melihat pada anasir-anasir yang memang disamakan ketika kita dalam kasus pembegalan. Jadi ada kasus-kasus seperti itu ya. Kalau memang dia bersenjata, kita lebih punya senjata yang lebih baik dari dia, pasti dia yang pembegalnya justru yang akan kabur. Lalu ada hal lain yang memang harus saya sampaikan juga di sini. Ketika ada pembegal yang ditangkap oleh masyarakat, sampai pembegal itu ditangkap lalu dipukul sampai dibakar, mau dibalik mindali kan. Nah ini kan sudah beda lagi, berarti posisi pembegal di sini kan adalah posisinya korban. Jadi dia dibakar sampai mati, diterapkan. Wah sudah seperti zaman jahiliyah saja kan, itu terjadi di Pantura. Kebanyakan di Indramayu, Cirebon, kasus-kasus itu yang terjadi ketika seorang begal mencuri atau merampas hak orang lain, lalu diketahui oleh masyarakat, dikejar, motornya dibakar, orangnya juga dibakar, luar biasa. Berarti ini sudah bukan masalah kasusnya tidak sama dengan kasus yang ada di Lombok kan? Berarti ini sudah merupakan suatu kasus bagaimana ciri penduduk atau masyarakat kita yang sudah seperti seperti hewan gitu ya. Jadi ada hukum rimba di sana. Padahal dalam konteks pembunuhan itu kan macam-macam. Misalkan pasal 338 menyangkut kepada pembunuhan. Itu secara murni pembunuhan. Dan sanksinya 15 tahun penjara. Lalu dalam konteks kasus yang tadi saya ceritakan menyangkut tentang begal yang dibakar, dianiaya ya, itu masuk pada pasal 351. Jadi pasal Junto juga 170. Jadi pengeroyokan. Pasti dikeroyokan itu. Sampai dia meninggal. Itu juga pasti akan menjadi masalah ketika pihak penyidik atau kepolisian menangkap orang-orang yang terlibat di sana. Baik. Lalu, mohon maaf ini waktunya sedikit habis. Okay. Bisa lebih belum habis. Oke, baik. Lalu ya udah tadi sudah jelas. Saya beri suatu ilustrasi juga ini. Begal. Ini dalam hadis Muslim ya. Wahai Rasulullah, bagaimana jika ada orang merebut hartaku? Jangan kamu berikan. Bagaimana jika ia menyerangku? Balaslah menyerangnya. Bagaimana jika ia berhasil membunuhku? Berarti kamu mati syahid. Jadi ketika kita ada dalam suatu kondisi ada yang merampok, lalu kita melawan, kita meninggal, insya Allah mati syahid. Lalu bagaimana jika aku yang membunuhnya? Dia berada di neraka. Ini sudah jelas ya, dalam konteks agama pun kita sudah bisa memahami. Lalu kesimpulan di sini, saya memberikan suatu kesimpulan yang mudah-mudahan nanti kita akan diskusi ya.
Sebagai pintu gerbang sistem peradilan pidana, penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri selalu dipengaruhi oleh faktor perubahan sosial. Dan itu terjadi karena hukum itu bersifat dinamis. Sehingga dituntut mampu menyelesaikan tindak pidana dengan mengedepankan pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis. Ya, konteks sosiologis sangat penting karena kita berhadapan dengan masyarakat. Lalu tujuan hakiki yang ingin diwujudkan adalah terciptanya moral justice dan social justice dalam penegakan hukum selain mempertimbangkan legal justice. Catatan akhir, dalam perspektif ius constituendum atau hukum positif, diperlukan kebijakan hukum pidana untuk mengatur penerapan konsep dalam penyelesaian tindak pidana di tingkat penyidikan dengan melakukan pembaharuan hukum pidana material mencakup pengertian tindak pidana, tujuan dan pedoman pembinaan, serta melakukan pembaharuan hukum pidana formil mencakup pembaharuan KUHAP. Karena KUHP adalah produk Belanda, jadi harus diperbarui. Terima kasih, semoga bermanfaat. Punten, tadi ada kesalahan teknis. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini sangat menarik. Ini akan sangat mendasari proses diskusi kita di hari ini. Ini saya akan kembali lagi mengambil highlight di sini bahwa kesimpulan yang tadi diberikan oleh Pak Anang, tujuan hakiki yang ingin diwujudkan adalah terciptanya moral justice dan social justice dalam penegakan hukum selain mempertimbangkan legal justice. Artinya kasus di Lombok yang kemarin itu apakah mungkin juga karena misal kita terlalu mengedepankan legal justice-nya, jadi terburu-buru, apakah seperti itu sehingga moral justice dan social justice-nya dimengkekeun gitu. Jadi ditangkap dulu deh, baru nanti keadilannya baru duluan belakangan masalah salah atau benernya, pernah tangkap bola gitu ya. Nah, ini saya ingin mendengar juga dari Pak Agus Fikram pendapatnya mengenai hal ini, terutama masalah yang tadi sudah saya share di video sebelumnya, mengenai kasus-kasus yang terjadi tidak hanya di Lombok saja, tapi juga terjadi di di daerah lain dan sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Artinya ini sekali lagi bukan terjadi kali ini saja. Apakah ada kesenjangan kah? Apakah ada kesenjangan skill knowledge dari aparat? Maaf ya, ini subjektivitas saya ini sekali lagi. Ataukah memang ada tadi secara sosiologi kita nggak paham nih cara menangani orang untuk bisa langsung ditangkap tuh kok bisa begitu aja cepatnya. Yang di Lombok itu Pak ditangkap tuh dia nggak dikasih apa-apa, datangin ke polisi, datang ke rumahnya, lalu malam itu juga langsung jadi tersangka gitu. Tanpa ada proses apapun gitu. Nah, bagaimana menurut Pak Agus Fikram ini sebagai praktisi pengamanan, jasa pengamanan? Silakan Pak Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Teh Hayu sebagai moderator yang cantik. Terus Pak Ketum tadi sudah memberikan bubuka lah gitu ya, yang cukup luar biasa. Terima kasih Pak Ketum. Terus ini guru saya sih sebenarnya. Kalaupun tadi ngomongnya dia mengaku adik saya, tapi ini guru saya kan. Ini kan Anang, Pak Dokter ini luar biasa. Terus ini juga nih suhu saya nih, Sensei Firman. Terus Sensei Eko, keluarga besar KJI lah yang saya hormati dan saya banggakan. Mudah-mudahan hari ini mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus puasanya berkah. Ini acara luar biasa kalau menurut saya. Ini acara luar biasa. Di situasi seperti ini kita masih perhatian terhadap fakta gitulah ya, itu cukup luar biasa. Nah, kalau berbicara hukum, tentunya tadi oleh Kang Anang sudah dijelaskan secara gamblang. Itu begitulah ceritanya hukum. Cukup bagus itu yang tadi dipaparkan. Itu cukup menambah wawasan, menambah literatur kita, menambah ilmu, pengetahuan tentang masalah hukum. Nah, saya di sini sebagai masyarakat dan sedikit juga punya pemahaman tentang hukum. Memang di Indonesia ini hukumnya agak unik. Ini agak unik di Indonesia itu. Kalau tadi tujuan hukum cukup mulia, tadi yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi, itu cukup mulia. Jadi kalau hukum berjalan itu sebenarnya masyarakat akan tertib-tertib saja. Gitu. Nah, tujuan punishment saja udah jelas gitu kan. Kenapa orang harus dihukum? Salah satu tujuannya dan harus membuat efek jerak gitu kira-kira, atau mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan. Nah ini yang lagi ngetren ini, kalau saya sih apresiasi terhadap media sekarang.
yang sangat cepat dan dahsyat gitu, membuka mata masyarakat luas tentang masalah supremasi hukum. Suka tidak suka itu harus kita simak. Karena ini apalagi udah menyangkut nyawa gitu. Ini menyangkut nyawa. Jadi saya ngelihat adalah dari perspektif hukum terhadap peristiwa itu. Peristiwa begal itu gitu. Tadi begalnya sudah dijelaskan oleh Pak. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Nah, berarti kan ada sesuatu di sini gitu. Masalah keamanan, keselamatan terancam gitu. Kalau nggak salah saya menyimak itu kan kejadiannya juga nggak tahu malam hari atau siang hari itu kejadian. Malam hari ya gitu kejadian. Terus dalam kondisi sepi, harusnya kan keberadaan aparat di situ harus hadir gitu. Tapi ternyata kan nggak bisa juga gitu. Ya. Nah, ini yang menarik ketika ketika peristiwa ini menjadi ranah penegak hukum gitu. Itu yang menarik. Kenapa ini membela diri tapi menjadi tersangka? Itu yang menariknya kan di situ. Nah, orang semua tertuju seperti itu, simpatisannya itu. Secara tidak sadar kita simpati kita. Orang itu dibegal kok gitu, tapi menjadi tersangka gitu. Itulah gitu ya. Nah, mungkin ini ada yang kurang diterima informasi oleh kita secara lengkap dan secara utuh. Berarti kan ada dua peristiwa di sini. Ada peristiwa pembegalan, ada peristiwa hilangnya nyawa orang gitu. Itu kan gitu. Ada pembegalannya jelas. Mau merampas hak seseorang, korban perbegalannya saya apresiasi. Mungkin itu anak buah Kang Firman tuh juga kayaknya ya. Jadi bisa bela diri gitu kan. Itu apresiasi. Makanya saya apresiasi terhadap praktisi bela diri yang sudah menelurkan generasi-generasi muda yang diberikan ilmu-ilmu bela diri. Karena ternyata manfaatnya sangat luar biasa. Kebetulan orang itu paham terhadap bela diri, ya secara manusiawinya, ya tentunya pertolongan Allah. Mungkin hatinya selalu nyambung dengan Allah gitu. Itu yang apresiasi. Jadi connecting-nya, pulsanya, sinyalnya jelas gitu dengan Allah, diberi pertolongan sama Allah gitu. Tapi syariatnya adalah dia paham, mampu dan berani melakukan perlawanan, gitu kan, dengan keterampilan bela dirinya. Itu yang saya apresiasi. Nah, ini terjadi perbedaan, haknya mau diserang, saya apresiasi. Tapi ini persoalan kan ada nyawa yang hilang, itu persoalan. Biasanya yang lebih pertama nyebar itu adalah hilangnya nyawa, atau misalkan mayat gitulah, ditemukan mayat gitulah gitu. Atau misalkan ketahuan di sini ada peristiwa begalnya malah tertutupi gitu. Gitu malah jadi reaksinya ini gitu. Ini ada mayat dibunuh oleh si A gitu. Itu kan kesannya ada mayat, ada pembunuhan gitu. Tidak menghiraukan sebab akibat terjadi hilangnya nyawa itu apa gitu. Itulah kira-kira seperti itu kalau saya baca itu. Jadi karena informasinya langsung menyebar adalah ini membela dibegal, korban pembegalan dibela tapi jadi tersangka. Nah, jadi sorotannya ke mana sih? Ke polisi. Itu ya. Biasanya di medsos itu masyarakat sosial itu lebih cepat gitu memberikan vonis gitu kan terhadap apa kinerja polisi gitulah kira-kira. Ini sangat sensitif. Padahal tadi yang disampaikan Pak, saya setuju gitu kan, saya setuju. Polisi punya kewenangan gitu, punya aturan gitu. Untuk melakukan suatu penyelidikan, penyidikan, gitu, acara dan sebagainya gitu. Fungsi-fungsi kepolisian gitu ada di situ. Tapi karena medsos ini langsung lebih dahsyat gitu kan. Terus yang meng-up-nya itu informasinya bukan begalnya, tapi bukan mayatnya ini, tapi begalnya, membela diri gitu muncul. Itulah. Itu kira-kira. Jadi ada tanda petik adalah kemiringan. Saya forum ini atau acara ini berharap memberikan wawasan tentang apa tugas pokok Polri, tugas pokok kejaksaan, tugas pokok peradilan itu kita harus paham. Itu kira-kira begitu. Nah,
Karena jangan sampai hukum tadi dikendalikan oleh media massa, oleh masyarakat, oleh opini yang pada akhirnya sekelas kabar reskrim juga akhirnya kan mengambil keputusan, gitulah kira-kira. Baik, gitu. Iya. Padahal kalau berbicara hak, bagaimana korban si ahli waris korban yang meninggal itu, si keluarga yang ahli warisnya gitulah. Terlepas dari masalah begalnya ya, terlepas masalah itunya terlepas. Tapi ini hilangnya nyawanya ini gitu. Oke. Itu kan kita juga harus, karena tadi ada equality before law, jadi kesamaan di dalam hukum, wajar kalau memang polisi pun juga hati-hati. Cuman tadi mungkin ya, karena tadi itu juga fakta di lapangan ada kebiasaan. Ditemukan mayat, pembunuhan langsung. Kadang-kadang ya prosedurnya juga diabaikan gitulah. Baik. Akhirnya ditangkap. Ini dijadikan tersangka. Nah, ini sebenarnya proses tersangka itu kan ada tahapan-tahapan. Iya, betul. Hak tersangka itu pun juga harus dilindungi. Itu kira-kira begitu. Itu kira-kira begitu. Kalau harapan saya, nah ini pertanyaannya, kenapa ini SP3? Kenapa tidak dilanjutkan? Kenapa kewenangan polisi seolah-olah bisa menyimpulkan bahwa ini sudah, padahal yang harus memutuskan itu adalah peradilan. Itu kira-kira begitulah. Itu yang membuka wawasan dari yang disampaikan oleh Pak Anang. Saya setuju supaya kita paham dulu terhadap fakta yang terjadi di lapangan. Karena ini akan rentan. Ini kejadian bukan hanya di Lombok saja, Lombok kesekian, Mbak. Banyak yang kejadian peristiwa-peristiwa yang lain gitu ya. Apalagi hari ini ke depan itu bagaimana, apalagi nanti di praktisi bela diri ini jangan sampai mentang-mentang jago bela diri main sikat aja gitu. Gitu ya. Kira-kira begitu, tidak menghormati dan tidak menghargai juga hak orang lain gitu. Walaupun ini dalam kondisi terdesak. Itu mungkin baik, terima kasih. Yang saya sampaikan prolonya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus. Nah, katanya saya Firman, karena kita atau Bapak saya Firman bisa bela diri, jangan main hajar aja katanya. Tapi ini menarik ya Pak ya, artinya begini, saat kita sudah ada dalam satu koridor yang tadi diarahkan oleh media sedemikian rupa sampai akhirnya itu proses hukum bisa sedemikian rupa juga berubah, ada satu sisi, kita melihatnya ini, ini mungkin yang tadi social justice-nya itu, ini mungkin moral justice-nya itu, mungkin seperti itu ya. Tapi di satu sisi lain juga mungkin ini ada tahapan hukum yang jadi hilang, yang harusnya terpenuhi sebetulnya gitu. Ditangkap dulu aja nggak apa-apa, prosesnya juga nggak akan lama, kok nanti juga alat bukti, barang bukti akan berbicara, seperti itu mungkin ya Pak ya. Tapi masyarakat sudah nggak sabar nih. Dan untuk pihak orang atau teman-teman yang sekarang bisa bela diri, itu sebetulnya tidak ada was-was ini sebetulnya. Karena ternyata proses hukum masih berjalan, nggak langsung bebas gitu aja, walaupun overmax ya Pak ya tadi bilang. Ini ya. Peristiwanya yang harus kita pelajari peristiwanya. Ketika berbicara pembelaannya ini, ketika pembelaan agar supaya kita mempertahankan hak, tapi walaupun itu perbuatan ini, tapi bukan perbuatan pidana gitu maksudnya, karena kita membela. Tadi yang pasal 49 tadi yang Pak Anang sampaikan, itu yang harus kita pahami. Itu harus kita pahami. Jadi jangan sampai ada jeda dulu, terus kita ngejar. Ya udah aja, kalau udah lumpuh udahlah, jangan sampai dihilangkan nyawanya kan gitu. Itu berarti proporsional di situ ya Pak ya. Nah saya ingin ke Sensei Firman sekarang. Baik. Kira-kira gitu. Oke, terima kasih. Sensei Firman, nah ini kan kejadian orang membela diri, orang punya bela diri seperti kasus yang Muhammad Irfan yang di Bekasi beberapa tahun lalu, dia juga diberi penghargaan oleh Kapolres Bekasi saat itu karena berhasil membunuh begalnya dengan silat. Dia itu jago silat gitu ya. Dia ambil alat senjata tajam yang digunakan untuk menyerang dia, yang miliknya itu milik senjata tajamnya itu milik pemegangnya, lalu ditusukkan, meninggal gitu. Dianya juga awalnya dijadikan tersangka juga, tapi akhirnya karena Pak Mahfud MD bahkan ini Pak Menko Polhukam turun tangan gitu ya, akhirnya dibebaskan juga gitu. Nah ini saya Firman, untuk mengukur satu keadaan yang harus kita bisa melihat itu sebagai proporsional gitu, itu seperti apa sebagai ahli bela diri? Artinya saat terancam kita bisa membaca apakah saya misalnya dia baru ancamannya verbal, kita harus seperti apa? Ancamannya dia tadi seperti Pak Anang atau Pak Agus bilang. Jadi dia udah bawa ini nih pistol nih atau senjata tajam nih, senjata tajamnya bentuk apa? Kita udah bisa melihat dan kita sudah bisa menentukan apa tindakan dari seorang ahli bela diri misalnya gitu ya, sehingga tindakan kita tidak berlebihan dalam bertindak seperti itu. Saya ingin kira-kira seperti apa? Ya, terima kasih Teh Ayu sebagai moderator dan Pak Dokter juga terima kasih atas paparannya yang mana kita mendapatkan wawasan hukum untuk menjaga langkah-langkah ke depan bagaimana kita apabila menghadapi dalam situasi
pembegalan, terutama dalam konteks permasalahan ini. Dan Pak Agus juga terima kasih, perusahaan juga sudah sama ada tambahan paparan-paparan yang mana kita bisa bisa lebih berhati-hati dalam melangkah gitu ya, apabila berhadapan dengan permasalahan-permasalahan yang mana di sana mungkin saja nyawa kita yang akan terancam. Yang jelas dari permasalahan begal ini sebenarnya menjadi buah simalakama ya bagi para korban. Saya menyimak dari apa yang terjadi terhadap Amak Sinta, dan barusan juga disampaikan Teh Ayu juga beberapa tahun yang lalu pernah terjadi seorang siswa membela dirinya. Nah, menyikapi permasalahan pembegalan ini, kenapa tadi disampaikan menjadi buah simalakama? Pada awalnya mungkin itu ada orang yang menjadi meme lah, bahwa begal lebih baik dipertanyakan dulu apakah mau harta atau nyawa gitu ya. Tapi dalam kondisi seperti yang terjadi terhadap Amak Sinta, itu pilihannya bukan harta atau nyawa lagi, tapi hidup dan mati mungkin di saat itu. Karena ada suatu peristiwa yang mana di sana tidak ada bahasa-bahasa atau mungkin ada bahasa sapaan, tapi kewaspadaan, kepakaan yang di saat itu yang dipunyai Amak Sinta, bahwa dia di saat itu merasa terancam dengan ada desakan orang mungkin atau mau mengambil sesuatu miliknya, tapi di saat itu ada serangan yang tidak bisa diperkirakan. Serangan itu arahnya akan kemana, tapi pas di saat acungan senjata itu diacungkan atau disabetkan terhadap korban, itu berarti pilihannya hidup dan mati, bukan berbicara harta dan nyawa lagi. Nah, Amak Sinta di saat itu, dia sudah memproteksi dirinya dengan membawa senjata tajam. Karena apa? Karena mungkin banyak terjadinya suatu peristiwa di tempat tersebut, yang mana untuk merasa memberikan kenyamanan, karena tidak adanya tadi disampaikan sama Pak Agus Fikram di sana, harusnya ada petugas di saat udah tahu di itu tempat-tempat rawan, jadi harus ditempatkan atau ada petugas-petugas patroli atau siapapun di sana yang berwenang. Nah, akhirnya mereka memprotek sendiri, menciptakan rasa aman sendiri. Salah satunya itu dengan melakukan pencegahan. Apa yang dilakukan? Dia melengkapi dirinya dengan senjata. Mungkin di sana Amak Sinta kalau nggak salah dia membawa senjata tajam, pisau dapur ya, pisau dapur. Nah, pilihan itu tidak bisa dipikirkan, tapi gerakan spontan lah atau respon yang spontan lah di sana akhirnya muncul. Di saat Amak Sinta disabet dengan celurit, terus akhirnya dia turun di melalui kaki kirinya yang turun, dan dia akhirnya mengejar pelaku dan membalas dengan tusukan ke dada. Awalnya itu ke dada, ke pelaku yang pertama. Terus yang keduanya teman-temannya mengejar, dan akhirnya yang satunya lagi dapat ketusuk punggungnya. Karena apa? Di saat Amak Sinta mengeksekusi yang satunya lagi, yang temannya mau mengambil kendaraan bermotornya. Nah, Amak Sinta mungkin di saat itu juga dia berpikir bahwa ada harta yang perlu dipertahankan. Akhirnya dia juga mengejar si pelaku yang mau mengambil motornya, dan di situ ditikamlah punggungnya beberapa kali oleh Amak Sinta. Nah, di saat melihat rekan-rekannya terluka, akhirnya yang dua itu lari. Nah, setelah terjadi kejadian itu, mungkin tidak disampaikan di berita-berita, ternyata Amak Sinta di saat dia dalam penyerangan, dia pun juga meminta tolong terhadap masyarakat, terhadap warga sekitar mungkin ya, atau lingkungan sekitar. Teriak, meminta tolong, dan itu tidak mungkin beberapa kali lah. Nah, di sana pun juga karena ada ketakutan dari masyarakat itu pun juga ya akhirnya akhirnya pertahanan diri itulah yang dilakukan pilihan terakhir. Pilihan terakhir itu yang dilakukan. Dan di saat itu dia tidak berpikir tentang pasal apa yang akan ditetapkan. Kenapa? Di saat masyarakat mendatangi dia pun juga merasa lemas. Dia pun juga merasa tidak berdaya di saat itu. Tidak merasa percaya atas apa yang sudah terjadi.
Ya, tidak ada kekhawatiran. Mungkin itu juga bisa aja dia yang menjadi korban. Nah, terus mungkin kalau menurut saya di sana kalau misalkan ada delik ya, di sana salah satunya itu tadi Pak Amak Sinta ini salah satunya dia mungkin membawa sajam, dan itu bisa termasuk mungkin dari pakar hukum bisa menjelaskan ini menjadi undang-undang darurat mungkin ya, kalau berbicara undang-undang darurat. Tapi di sana juga ada kebiasaan yang tadi disampaikan sama Pak Anang, bahwa di daerah Gorontalo itu ada kebiasaan memang masyarakat membawa senjata tajam. Baik, gitu. Maaf, Mbak Sendirian, mohon maaf memotong. Nah, kalau tadi maaf memotong, kalau tadi jadi tidak bisa pengukuran kita untuk bisa, maksudnya mungkin begini. Jadi pada saat seperti yang tadi disampaikan, saat kita ada dalam kondisi terancam, kita tidak bisa menentukan apakah saya harus melakukan ini itu sebelum ada serangan, betul begitu ya saya ya. Jadi betul. Kalau menurut dari situ, apakah Sensei pernah punya pengalaman yang secara real pernah dihadapi Sensei? Ya, jadi saya jelaskan sedikit lagi. Jadi emang tadi karena gerakannya emang tidak ada adu argumen maksudnya, tidak ada komunikasi antara dua belah pihak. Jadi di situ dia hanya menyapa dan langsung menyerang, dan di situ tidak ada pilihan lain. Nah, diperkirakan saya tahun 2012-an 2013 lah. Saya pernah mendapatkan begal yang mana begal sendiri ini lintas provinsi. Begal ini saya pernah bekerja di perusahaan swasta dulu itu di Batu Jajar. Jadi ada begal di sana komplotan yang emang mereka juga melakukan kekerasan, pencurian dan kekerasan dan berkomplot gitu ya. Nah, salah satunya mereka itu lari ke daerah Batu Jajar ya. Yang mana di Batu Jajar itu ada jaringannya saat itu mungkin yang menurut saya dapat berita bahwa mereka sudah ada yang tertangkap. Nah, di saat mereka masuk ke wilayah Bandung, terutama Kabupaten Bandung Barat, daerah Cimareme dan Batu Jajar, jadi di sana mereka itu mau ada transaksi mungkin bagi waris ya, bagi hasil yang mereka sudah didapatkan. Padahal itu adalah si janji itu udah ada pihak kepolisian yang mana si pelaku yang sudah tertangkap sama polisi menjebak si pelakunya. Cuma pas di saat itu dari pihak kepolisian menurut informasi saya terima di Cimareme, mobilnya sudah tertahan, cuma dari pihak kepolisian menahan di depan mobil. Nah, mobilnya tersebut ditabrak sama si pelaku dan lari atau kabur ke arah Batu Jajar. Di saat itu saya melihat ada kendaraan, di saat itu kendaraannya Espas semacam gitu, dia mengebut, dia lari kencang, terus ada yang mengejar kepolisian pakai kendaraan motor, yang mana di sana diteriakan maling-maling. Nah, di saat itu ada kepekaan atau ada naluri saya yang berbicara di hati saya bahwa ini ada masalah nih. Saya pikir itu adalah kendaraan yang nabrak orang gitu. Dia lari dengan kencangnya melewati perusahaan saya dan saya kebetulan ada di depannya. Nah, di saat itu saya berpikir, ini kayaknya ketangkap nih. Saya mau lihat karena di daerah Batu Jajar, daerah sana lah pokoknya, daerah sekitar Batu Jajar itu macet. Saya pikir saya mau nonton lah, mau lihat. Saya saat itu bawa kendaraan, saya lihat. Nah, pas di saat saya memakai kendaraan melaju ke lokasi yang menurut saya di sana pasti dapat, ada orang yang dikejar terus meminta tolong ke saya. Nah, dia meminta tolong saya, tapi di satu sisi saya juga tetap hati-hati karena apa? Di saat dia berlari, tangannya memasukkan yang satu dimasukkan ke dalam tas. Saya pikir di tas itu ada senjata gitu ya. Saya pikir di tas itu ada senjata. Nah, di situ saya juga ada kepekaan, ada kewaspadaan saya yang muncul di saat itu. Di saat mereka di saat dia yang bersangkutan meminta tolong saya menolak di saat itu karena di belakangnya ada yang mengejar dan saya tahu dan feeling saya saat itu berbicara bahwa ini pelakunya, salah satu pelakunya. Nah, itu lewat, akhirnya sama saya tidak ditolong, saya lewat, saya bertanyalah kepada yang mengejar, Pak, ini siapa? Pak, tolong dibantu. Ya, ini siapa? Saya bilang. Dia menyampaikan, pokoknya tangkap aja Pak, dia pelaku kejahatan di Banten katanya itu. Ya udah, saya tunggu. Nah, saya kejar. Nah, di saat saya kejar, ya di saat itu alhamdulillah terpotong karena ada orang yang mau menaikkan ke kendaraan motor.
Oh, ya. Jadi ada yang mau nolong orang tersebut naik ke kendaraan. Nah, saya itu tahan, dijegal sama saya itu ditahan, dia diturunkan sama saya, terus saya karena saya udah A1 informasinya bahwa dia sebagai pelaku. Jadi saya tidak banyak bertanya, jadi hanya Bapak ini ada masalah tuh, saya bilang. Ini ada masalah nih orang tersebut. Nah, pas di saat dia turun, saya tangkap langsung eksekusi di saat itu dan ditelungkupkan. Setelah hanya itu ditelungkupkan, ada, Sensei, nggak diapa-apain. Langsung. Ya, tidak diapa-apain. Saya hanya karena kebetulan saya ini hanya preventif, hanya pencegahan aja. Siap. Ya, yang dikhawatirkan tetap itu adalah senjata yang dia pegang gitu. Saya pikir itu ada senjata. Sensei, mohon maaf ini karena waktunya sangat terbatas. Saya mendengar kabar yang sangat menarik ini dari pengalaman Sensei waktu menangkapan begal di kawasan Panglejar Kopo. Singkat saja Sensei untuk bisa menceritakannya. Kita bisa nanti teman-teman yang lain mendengar. Ya betul. Ini juga sama. Butuh ke tingkat kepekaan kita atau insting kita terhadap menyikapi suatu permasalahan. Jadi pas di saat saya di Panglejar itu sendiri, pagi-pagi jam 9, ada perempuan lewat yang kebetulan dia mengarah ke saya, dan itu sekitar 80 atau 100 meteran, dia berteriak bahwa ada begal gitu ya, tapi di saat itu jambret ya, itu jambret dan itu berteriak, dan kebetulan si kendaraannya tersebut mengarah ke saya. Tapi di sana pas di saat yang mengarah ke sana itu ada 2 kendaraan. Yang satu kendaraan yang bawa barang, yang satu lagi si pelaku gitu ya. Nah, si pelaku ini ngebut. Jadi yang bawa kendaraan yang bawa barang itu sendiri dia juga merasa ketakutan. Di saat dia maju berberangan di arah yang sama si pelaku itu. Nah, di saat si pelaku itu mengarah dan saya memastikan bahwa ini pelaku kejahatan, ya saat itu saya langsung menangkap, di saat itu tidak langsung ke orangnya, saya merusak keseimbangan kendaraan bermotornya, kendaraan yang dia bawanya. Apa yang saya lakukan? Saya memegang salah satu setang si pelaku yang dipakai pelaku gitu ya. Apa yang terjadi setelah dipegang setang itu? Otomatis keseimbangannya rusak lah atau mengalami goncangan. Nah, setelah terjatuh kendaraannya baru saya ringkus. Di saat itu pelakunya ya sama, tetap saya sebagai pengamanan. Di saat itu saya telungkupkan pelakunya. Yang paling ngeri itu di saat itu saya kebetulan juga dipanggil juga sama Sensei Eko juga di saat itu sama rekan, kemudian ditelepon dipanggil datang Sensei Eko. Justru yang dikhawatirkan itu saya adalah tidak terkontrolnya massa di saat itu yang berdatangan. Ya, tadinya kita mau ikut ngebantu eksekusi ya untuk mengamankan dengan cara ya itu tadi. Kira-kiranya dilumpuhkan harus dengan cara misalkan kalau kiranya dilumpuhkan harus cara dirusak ya rusak gitu. Tapi apabila definisi dirusak itu ke orangnya ya Sensei ya? Maksudnya ya orangnya, misalkan harus dilumpuhkan dengan cara dipukul, harus cara dipukul atau ditendang. Yang penting dia sendiri pondasinya rusak atau dia dilumpuhkan terlebih dahulu mungkin gitu ya. Dilumpuhkan lah, itu dilumpuhkan. Nah, alhamdulillah. Tapi yang paling bahaya di situ adalah pengontrolan massa yang semakin berdatangan. Nah, yang alhamdulillahnya di sana saya sama Sensei Eko kebetulan orang-orang mungkin di sana mengenal kita sebagai sesepuh lah atau mungkin dituakan dan mungkin ada penghargaan dari wilayah tersebut yang mereka akhirnya tidak berani. Tapi tetap saya tetap juga komunikasi menyampaikan dan saya tetap calling pihak kepolisian terutama Bimas untuk segerakan, terutama polisi terdekat untuk disegerakan datang bantuan untuk mengamankan. Bagi saya tetap itu bantuan. Karena bagi saya tetap tidak akan terhalau atau terhalang apabila masyarakat sendiri sudah tidak terkontrol. Akhirnya kita meminta bantuan dan alhamdulillah polisi dengan cepat merespon dan mengamankan si pelaku. Itu aja. Terima kasih Sensei. Ya ini mohon maaf peserta webinar dan narasumber serta para pengurus KJWSDK ini karena waktunya sudah sangat terbatas. Kita langsung saja untuk berdiskusi dengan peserta yang ada di sini. Saya ingin mendengar tanggapan atau mungkin pertanyaan, 2 pertanyaan terlebih dahulu untuk menanggapi tadi apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber. Baik, dipersilakan. Bagi siapa yang mau bertanya, raise hand-nya. Ada yang bertanya? Saya nanya. Baik, mangga Abah. Ya, pertanyaan saya adalah kita sebagai ahli bela diri memiliki kemampuan melihat atau memprediksi ya. Nah, kalau kita ini untuk Pak Anang, Dr. Anang, pertanyaannya, secara hukum apakah diperbolehkan? Ada pasalnya nggak? Kita melakukan preemptive strike. Mereka tidak melakukan apa-apa dulu, tetapi karena melihat gejalanya kita langsung melakukan
eksekusi dan ternyata terbukti misalkan di kantongnya atau di tasnya ada senjata yang siap untuk ditodongkan pada kita, tapi kita sudah melumpuhkan terlebih dahulu. Nah, bagaimana status hukumnya kalau ada kejadian seperti itu? Terima kasih. Baik, langsung Mbahnya dijawab ya, Bade Adan, persiapan kolom Canil bala-bala. Begini, bagus ya pertanyaannya. Memang secara undang-undang belum ada yang menyangkut tentang ketika kita merasa sekeliling kita akan menyerang kita, tapi kita mengantisipasi untuk menyerang yang lainnya. Tapi dalam peristiwa hukum itu tidak dibenarkan. Artinya yang namanya peristiwa hukum kan harus ada subjek dan objek. Ya. Ada subjek hukum, ada objek hukum. Jadi ada korban, ada pelaku. Dan itu peristiwanya sudah terjadi. Misalkan peristiwa pidananya sudah terjadi, baru bisa melakukan suatu tindakan yang tadi Bapak katakan. Tapi selama tidak ada peristiwa yang belum terjadi, bisa aja kita jadi karena terlalu merasa parno gitu ya, paranoid gitu Pak. Terlalu pede kan harus ada. Wah ya, mencelakakan kita langsung. Padahal nantinya pun terbukti, tapi kan dia tidak melakukan suatu peristiwa hukum. Oh iya, oke. Jadi cukup dipolototan ya. Jangan baca. Iya. Baik. Ketika baru kita akan bisa bertindak. Begitu, Bang? Ya, baik. Nah, jadi ini terima kasih. Ini jadi masuk ke substansi paling substansial gitu ya dari materi webinar kali ini. Jadi bagaimana gitu kita sebagai seorang yang bisa membela atau tidak bisa membela diri saat kita melakukan perlawanan dalam bentuk apapun, tidak dikenakan sanksi atau dikenakan status tersangka, bahkan jika orang atau yang mengancam kita itu terluka atau bahkan hilang nyawanya gitu Pak. Apa yang jadi standarnya gitu? Kita bisa membela diri sampai misalnya orang itu terluka atau meninggal dengan apa yang ada pada kita, tapi tidak dijadikan tersangka. Nah itu gimana Pak? Yang tidak dijadikan tersangkanya adalah si korbannya, sebetulnya sudah jelas di pasal yang tadi saya sebutkan ya 48-49. Ketika ada peristiwa hukum orang masih dalam artian keterpaksaan dapat dipidana kan begitu ya. Apapun kejadiannya, mau dia sama 4 orang, 3 orang, bahkan 1 orang pun ketika dia membawa senjata tajam, tapi yang tadi kasus yang di mana Bekasi ya. Itu kan akhirnya dapat penghargaan. Malahan sekarang menjadi viral nih, Kapolda Lampung saja. Ya, betul. Lawan we cenah mun bisa mah dilumpuhkan kan begitu kan akan dapat penghargaan luar biasa. Dari peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi di Lombok ini menjadi suatu dampak ya. Yang buat saya sebenarnya saya ingin tersenyum saja gitu kan, kenapa jadi begini hukum kita ya. Ini kan bisa jadi ingin cari panggung atau apalah orang aparat salah satu aparat mengatakan begitu. Tapi jangan begitu pernyataannya. Silakan, tetap proses hukum harus berjalan. Buat apa kita punya undang-undang, punya aturan, punya regulasi. Tapi kalau terjadi seperti tadi, silakan begal. Betul memang faktanya memang harus kita lawan karena keterpaksaan. Tapi kalau dengan ucapan itu saya khawatir jadi opini masyarakat gitu loh. Jadi biasanya kan di daerah Lampung Pantura banyak begal nih. Mereka siap gitu kan tadi. Kita tersenjatai aja, kalau ada kita lawan, kita bisa kita lumpuhkan. Dan saya juga mungkin yakin Pak, mohon maaf Pak. Jadi saat kita menghadapi situasi yang masuk ke dalam tadi undang-undang yang overmark itu, saat kita melakukan pembelaan itu juga tidak ada niat dari kita kan, artinya kita menunggu serangan orang, ada aksi, ada reaksi begitu ya Pak ya, tidak ada niat untuk melakukan kejahatan. Tadi menarik juga, pembunuhan itu kan ada yang direncanakan, ada yang tidak direncanakan, kan begitu kan, ada yang spontan kan begitu kan, kita tidak tahu. Kita mengenai orang karena pembelaan, kita tidak niat untuk membunuh jadi meninggal. Tapi kalau saran saya kepada para jawara-jawara yang hadir di sini, kalau misalkan berhadapan dengan begal, kita tentu harus ada perlawanan tentu saja, tapi dalam konsep tidak untuk membunuh gitu. Kalau melumpuhkan saja, ketika sudah lumpuh baru kita berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Kecuali kondisinya mengguncangkan jiwa gitu ya Pak ya. Nah gitu, serangannya betul-betul memang sudah sangat mengancam jiwa, mau nggak mau hidup atau mati gitu ya, dia yang hidup atau saya yang mati. Nyawa hidup itu beda masalah, tapi kalau hal-hal yang lain, harta
dan apa yang ada di kita ya kita bisa melumpuhkan saja gitu. Baik. Jadi intinya jangan khawatir, hukum pasti akan melindungi gitu ya Pak ya. Betul. Kita lawan aja gitu. Intinya tetap melawan dengan proporsional tadi ya Pak ya. Dengan proporsional. Artinya kalau ancamannya baru ngomong ya jangan langsung kita tebas gitu. Seperti itu ya Pak ya. Baru ancaman verbal. Tapi kalau ancamannya sudah fisik itu pun harus terukur. Nah, mungkin nanti di lain waktu kita bisa menguraikan lagi itu proporsionalan kita dalam bereaksi terhadap aksi mereka itu seperti apa gitu. Kita sudah mempunyai satu gambaran yang insya Allah teman-teman juga yang lain sudah mempunyai satu pandangan yang sama bahwa kita tetap menjunjung yang namanya human right tadi ya Pak ya. Jadi hak asasi manusia itu dikedepankan. Artinya mereka juga sama menghargai kemanusiaan kita juga sama menghargai kemanusiaan yang menjadi lawan begitu. Artinya kalau di KJI itu kan ada Bushido ya, Sensei Firman izin gitu ya. Jadi kita betul-betul mengedepankan yang artinya karakter dari bagaimana cara melawan yang betul itu seperti apa, tidak berlebihan. Rasulullah sendiri juga sudah mengajarkan seperti itu ya. Mohon maaf ini sedikit menambahkan saja. Baik, ini karena sudah jam 17.31, jadi sudah 1 menit lewat dari waktu ditentukan. Tapi sebelum ditutup, saya ingin mendengarkan dulu statement akhir ini dari kesimpulan ini, karena rekan-rekan juga insya Allah ini saya yakin menyimak dan mempunyai kesimpulan yang mudah-mudahan sama dengan apa yang ada dalam pikiran saya, terutama ini betul-betul sangat insight yang sangat bagus sekali gitu. Mudah-mudahan teman-teman juga sama. Sebelumnya juga sebelum ditutup maksud saya ingin mendengar dulu statement terakhir nih dari narasumber mengenai tema webinar kita kali ini. Singkat saja, dimulai dari Pak Anang silakan. Luar biasa ya webinar ini. Mudah-mudahan nanti kita masuk pada yang lebih lebar lagi. Kita buat seminar, tidak untuk webinar, kita mengundang para pakar hukum juga para pelaku bela diri. Dalam konteks masalah ini ya tadi juga Kang Firman juga Kang Agus sudah menyatakan tetap unsur kehati-hatian kita harus punya, termasuk kita selain punya bela diri kita juga bisa melihat kan situasi dan kondisi kekinian, dan memang aspek bela diri ini untuk sekarang ini diperlukan dalam menghadapi masalah-masalah yang menyangkut tentang kejahatan. Terima kasih. Terima kasih. Dari Pak Agus, silakan Pak Agus. Terima kasih Teh Ayo. Ini lebih semakin bagus, semakin menarik. Jadi jangan bosan mengadakan kegiatan seperti ini. Jadi harus banyak yang diangkat karena ini banyak manfaatnya. Saya setuju bahwa begal itu tidak harus terjadi gitu. Tidak harus ada begal sebetulnya. Ya. Kalau ada ya memang kita harus bisa membela diri gitu. Itu penting. Membela diri, membela kehormatan, membela harga kaya itu harus penting. Cuman jangan sampai kita terjebak gitu kan dengan menjadi peristiwa ini menjadi delik kita yang menjadi terpojokan gitu. Itu jangan sampai begitu. Saya setuju tadi dengan pengalaman saya Firman, itu yang benar. Itu yang kalau mau membantu, menolong, membela itu yang benar. Ketika dilumpuhkan, sudahlah dilumpuhkan, istighfar gitu, laporin ke aparat hukum gitu. Ya agak istighfar tapi baru nongol kayaknya enggak Pak? Nah gitulah istighfar. Maaf ya, jangan ada ekstra gitulah kita kira-kira. Jadi jangan hasratnya langsung bikin menghabiskan nyawa gitu, itu ya, kira-kira. Betul, Terkecuali dalam kondisi tadi yang kasus di Lombok tadi itu patut menurut saya dilakukan karena dalam kondisi betul-betul terdesak. Itu benar. Cuman salah saja maksudnya tadi itu karena ketika ini booming, medsos tajam, baru kebijakan polisi turun gitulah kira-kira begitu. Itu kira-kira begitu. Ini sangat penting. Itu sangat penting. Kita sepakat begal itu harus dibogem gitulah. Bukan intinya bogem. Itu begal harus dibogem lebihnya makan gitu. Itu kira-kira lah. Terima kasih. Terima kasih. Dari Sensei Firman silakan Sensei. Ya, terima kasih Sensei Ayu. Yang saya harap dari peristiwanya Amak ini, mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran juga bagi para begal supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diharapkan di masyarakat. Nah, poin yang saya sampaikan untuk kepada teman-teman di KJI ada konsep 4P. Diperdalam aja yang mana konsep 4P ini ada pray, ada proteksi, preventif, dan prediksi. Nah itu silahkan teman-teman masuk ke wilayah KJI untuk berlatih karena di kita orang-orangnya sangat lengkap sekali
dari Ada promo hukumnya ya ada ini. Pak Anang, ada Pak Agus Fikram, Iya, ada iya, Sensei iya. Cucun juga di sini hadir, ada Iya, Sensei iya. Eko. Iya. Yang jelas kita adalah keluarga besar yang mana insya Allah informasi-informasi ini dari webinar ini akan terus berjalan, dan ini bukan awal tapi menjadi bukan akhir tapi menjadi awal. Setiap permasalahan menyangkut masalah atau begal atau permasalahan apapun yang sifatnya akan mencederai atau mencelakai siapapun pada rekan kita atau semuanya, dan ini menjadi ilmu pengetahuan. Semoga teman-teman bisa tercerahkan. Itu aja, terima kasih. Terima kasih, Sensei Firman. Baik, ini sudah pada lihat jam semua kayaknya ya. Kita sebelum ditutup nih, kita foto bersama dulu, boleh kita open kameranya dulu? Semuanya menunggu apa-apa ya. Kita pakai yang slide satu dulu. Silakan. Sebentar. 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita sekali lagi ini betul-betul kita mencoba memberikan satu pemahaman yang objektif sekali terhadap kasus apapun yang terjadi, dan tetap kita memposisikan bukan sebagai hakim gitu. Kita sama-sama mempunyai kepedulian terhadap lingkungan, bagaimana mengawal apapun yang terjadi di lingkungan kita, tidak apatis terhadap lingkungan. Kita sama-sama mencari bagaimana solusi terbaik yang bisa kita lakukan. Minimal bikin webinar seperti ini, betul ya? Setuju. Oke, terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya. Ini siapa namanya tadi dosen di Sukabumi tidak hadir ya, Pak Firman? Tidak ada ya dosennya, yang mahasiswanya. Terima kasih banyak sudah hadir. Mahasiswanya dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Ada juga ini dari teman-teman Papua. Masya Allah ya. Ya, dari Cliff Porba. Pak Sensei. Cliff Porba. Juga dari Sukabumi, ada Sensei Cucun dari Majalengka. Silakan, ini nanti bergabung lagi di webinar kita selanjutnya. Juga kepada ini dari rekan-rekan security Pak Agus nih, dari security ini Nusate. Anak buahnya Sensei Lia semua ini. Mantap. Pak Kamdal, mudah-mudahan masih ingat, saya masih ingat. Oke, terima kasih banyak sekali lagi rekan-rekan. Senior-senior yang sangat saya hormati, selamat berbuka puasa. Terima kasih, salam buat semua di Papua. Teman-teman yang lain juga, salam buat keluarganya. Kita berdoa mudah-mudahan kita tetap memberikan kontribusi terbaik dari apapun yang kita miliki dalam diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Sensei clear semuanya, Sensei Cucun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup aja MSDK. Selamat. Siap. Selamat berbuka puasa. Terima kasih. Salam buat Sensei. Hidup lewat. Terus Panang, terima kasih. Abah. Sami. Ini ada Bastian dari Bekasi. Sensei Lana Sukabumi. Terima kasih. Sensei Ahmad. Saya Agus Fikram. Terima kasih. Terima kasih, saya Salam buat semuanya, Kang In. Kamu tas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka. Sampai ketemu di forum selanjutnya. Izin. Os. Assalamualaikum, Os. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.